Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses tentunya untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan guru, apalagi yang sementara mengikuti PPG. Selamat untuk teman-teman yang ada di angkatan 1 atau tahap 1 di tahun 2021 ini. Bapak Ibu sudah memasuki masa akhir pelaksanaan PPG-nya, di mana akan melaksanakan UKM PPG, yaitu ujian kompetensi mahasiswa PPG yang terdiri dari dua komponen, yaitu UKIN, uji kinerja, dan juga UP, yaitu uji pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang UKIN. Sebelumnya kita membahas tentang UP ya, kisi-kisi UP dan bagaimana langkah sukses di UP itu kita bahas pada video sebelumnya. Kita akan fokus pada UKIN dulu. Untuk UKIN itu sendiri Bapak Ibu itu terdiri dari dua komponen utama juga, yaitu UKIN portofolio dan juga UKIN praktik pembelajaran. Untuk portofolio ini akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, untuk UKIN praktik pembelajaran ada dua ya, yaitu RPP dan kawan-kawannya atau kita sebut perangkat pembelajaran, dan video praktik pembelajaran sesuai dengan RPP tersebut. Semua ini akan diupload secara online ya, akan diupload dan akan dinilai oleh dua penguji, yaitu dari unsur dosen dan juga dari unsur guru. Baik, untuk portofolio ini yang banyak menjadi kendala dari teman-teman peserta, terutama untuk portofolionya itu dibatasi ya, yaitu karya 3 tahun sebelum PPG. Nah, itu untuk PPG dalam jabatan. Sementara untuk PPG Pracap itu karya 1 tahun terakhir ditambah karya-karya selama menjadi mahasiswa PPG. Sementara untuk di dalam jabatan itu tidak boleh masuk karya-karya selama PPG, jadi harus yang sebelumnya, dan itu 3 tahun terakhir. Berarti kalau 2021 itu dimulainya sekitar 2018 sampai pada tanggal lapor diri. Jadi itu menjadi ukuran batasan waktu untuk portofolio yang bisa dikumpulkan. Apa-apa saja komponen-komponen portofolio ini? Nah, ada 6 komponen. Pada tahun 2020 itu hanya 4 ya. Sekarang ada tambahan 2, yaitu prestasi melalui kompetisi dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, keempat yang komponen utama ini ya, yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi dan pengetahuan baru, dan yang terakhir atau yang keempat adalah menghasilkan inovasi. Kabarnya keempat komponen ini awalnya disampaikan tidak boleh kosong, tapi setelah dikonfirmasi lebih jauh ternyata itu bisa kosong, dan yang penting ada terisi salah satunya. Nah, ini menarik karena memang kondisinya tidak boleh dipaksakan ya, apalagi ada batasan 3 tahun terakhir itu tidak boleh dipaksakan. Takutnya nanti arahnya juga rekan-rekan guru memaksakan dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, atau itu lebih membuat keresahan juga gitu. Jadi ini ada tentu keringanan kembali Bapak Ibu ya, teman-teman peserta, yang penting ada. Dan tentu ini jadi perhatian juga, sebentar akan dijelaskan berapa batasan dari tiap komponen ini, yang akhirnya tidak perlu juga terlalu banyak yang kita upload.
karena ada batasan nilainya juga. Total untuk portofolio itu nilai keseluruhan itu cuma 10 ya. Jadi kalau nilai dari UKIN ini 0 sampai 100, berarti untuk UKIN ini cuma menyumbang 10, dan itu pun akan dikalikan menjadi 1/7 dari 10 itu. Sementara untuk praktik pembelajarannya itu ya nilainya tentu lebih besar, dan itu dikali 6/7 ya. Apa-apa bentuk dokumen ya atau karya yang bisa diupload di setiap komponen portofolio ini ya, ini bisa dicermati di sini ya. Melaksanakan penelitian dan publikasi itu terdiri dari laporan penelitian, artikel, kemudian tulisan ilmiah populer yang dimuat pada majalah, tabloid, koran, newsletter, dan atau buletin yang relevan. Kemudian melakukan refleksi. Nah, refleksi diri ini banyak mengundang pertanyaan juga, seperti apa bentuknya, apa yang bisa direfleksikan. Nah, untuk refleksi ini ada 3 komponen juga yang bisa direfleksikan. Yang pertama adalah pengembangan diri ya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian pelaksanaan penelitian dan pengembangan karya inovasi. Jadi ini bisa tentu menjadi bahan yang bisa kita refleksikan begitu. Jadi RPP termasuk itu bisa kita refleksikan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana efektivitas strategi atau model yang mungkin dilakukan pada RPP itu kemudian kita narasikan, kita refleksi setelahnya, kegiatan refleksi. Begitupun dengan evaluasi pembelajaran, hasilnya, hasil evaluasi atau hasil penilaian yang kita lakukan itu bisa kita refleksikan. Baik, ada yang menanyakan juga, jika karya inovasi itu diupload di komponen menghasilkan karya inovasi, itu bisa direfleksikan kembali ya? Tentu bisa juga, karena itu adalah karya kita ya, tidak masalah kalau kita refleksikan kembali. Dan tentu bentuk laporannya juga berbeda ya. Kalau di karya inovasi yaitu karyanya yang kita upload ya, gambarnya ataupun dokumennya seperti itu. Kalau direfleksi, melakukan refleksi diri itu dinarasikan kembali, kemudian mungkin perlu ditambahkan juga bentuk karyanya yang direfleksikan itu seperti apa juga. Oke. Nah, untuk prestasi dan pengabdian ini lebih-lebih tidak diwajibkan. Kalau itu ada silahkan dimasukkan, kalau tidak ada ya mau diapakan, seperti itu. Nah, ini untuk uploadnya. Setiap upload karya itu di portofolio ini ada deskripsinya, silahkan dideskripsikan. Kemudian untuk rubrik penilaian ini penting juga untuk dicermati Bapak Ibu, karena dari sini kita bisa tahu nilai atau kredit dari setiap karya atau portofolio yang kita upload, dan ini juga menjadi gambaran dokumen-dokumen apa atau karya-karya apa yang bisa kita upload pada portofolio ini. Ya, ini dan seterusnya ya. Ini ada angka-angka kreditnya. Ini bisa dicermati di panduan Bapak Ibu supaya bisa lebih jelas lagi. Nah, yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini juga adalah batasan-batasannya begitu. Jadi tidak perlu kita upload terlalu banyak ya. Jadi untuk melakukan penelitian dan publikasi itu skor maksimumnya itu 4 ya. Jadi biarpun kita buat PTK seringkali atau banyak ya, ada beberapa, tapi kemudian juga itu sudah cukup ya. Kalau misalnya kita pikirkan itu skornya sekitar 4 itu sudah masuk ya, sudah dicukupkan saja begitu. Jadi tidak perlu dipaksakan diri untuk upload semua ya. Kemudian juga melakukan refleksi diri itu
skor maksimumnya itu 3. Nah, sementara setiap refleksi itu nilainya 0,5, ya paling banyak 6 ya. 6 narasi refleksi diri yang kita upload seperti itu. Demikian juga dengan yang lainnya sehingga skor maksimumnya itu 10 ya. Nah, untuk nilai UKIN ini diperoleh dari dua komponen utama itu. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, kemudian nilai portofolio. Untuk praktik pembelajarannya itu dikali 6, kemudian untuk nilai portofolionya itu ya dikali 1, nanti kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi 7. Itulah yang menjadi nilai UKIN. Di sini masih ada kata kalimat ya, keempat komponen utama portofolio tidak boleh kosong, tapi ini sudah dikonfirmasi oleh penyusun penilaian UKIN ini, itu masih bisa kosong karena memang tidak bisa dipaksakan juga. Saya sangat setuju dan sangat mengapresiasi kebijakan itu. Nah, untuk kelulusan ini Bapak Ibu, lulusan UKM PPG itu harus lulus UKIN dan UP. Nah, nanti lulus keduanya baru bisa mendapatkan sertifikat pendidik ya. Kalau tidak lulus keduanya atau salah satunya masih belum. Nah, batasnya itu ini seperti ada KKM-nya seperti itu nilainya 70 ya. Jadi nilai minimalnya itu 70, dan kalau di bawah itu artinya harus remedial ya, namanya retaker. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan akan diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG 3 tahun. Jadi 3 tahun diberikan kesempatan untuk ikut terus kalau tidak lulus. Tapi harapannya kita adalah, kita semua tentu berharap kita lulus dengan 1 kali ikut UKIN dan 1 kali ikut UP. Amin ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat, tetap berjuang. Saya berharap Bapak Ibu untuk UKIN ini silakan dimaksimalkan di RPP dan juga di video pembelajarannya. Kalau untuk UKIN-nya silakan diupload apa yang ada, yang Bapak Ibu miliki, tapi usahakan 4 komponen itu harus ada yang terisi ya, harus ada yang terisi walaupun salah satunya dari keempat itu. Misalnya kalau ada ya silahkan dimasukkan, kecuali kalau memang tidak ada sama sekali ya itu jangan dipaksakan gitu. Kalaupun ada banyak jangan juga dimasukkan semua, saya kira itu tidak perlu juga. Yang penting sudah mencukupi batasan maksimal dari nilai-nilai tiap komponen itu gitu. Oke, kita coba lanjut untuk melihat bagaimana sukses untuk menyiapkan RPP dan video pembelajaran di UKIN ini. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimal di 2 komponen itu, di RPP dan video, ya tentu kita harus tahu ini apa instrumen-instrumen penilaiannya itu gitu. Ini untuk guru kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi misal ini untuk RPP. Nah, komponen pertama yang dinilai itu yaitu tujuan pembelajarannya. Untuk Bapak Ibu agar dapat nilai 9 dan 10 itu harus merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator dan tersusun dengan runtut. Jadi runtut ini menjadi sebuah pembeda antara kategori baik dan sangat baik itu gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian untuk rumusannya menggunakan rumusan ABCD. Ya, mudah-mudahan ini Bapak Ibu sudah memahami itu ya, audience, behavior, condition, dan degree-nya. Itu rumusan tujuannya itu seperti itu, dan menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang tepat.